Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid dini wa alimna tawil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan wa yustahabbu dan disunatkan fi shaumi dalam puasa salah satu asya'a 3 perkara. Yang pertama yang pertama yang disunahkan itu adalah ta'jilul fitri. Ya, ta'jilul fitri itu menyegerakan berbuka kalau sudah diketahui dengan pasti waktu berbuka itu. Nah, di situ disebutkan intahaqqaqa as-shaima, kalau pasti terhadap orang yang berpuasa ghurubu syamsi, terbenamnya matahari. Ya. Fa in syakka, kalau ragu apakah sudah masuk waktu berbuka apa belum, fala yu'ajjilil fitra, maka jangan sekali-kali menyegerakan menyegerakan berbuka puasa. Ingat ya, berbuka puasa itu bukan dengan azan, tetapi karena apa? Karena terbenamnya matahari. Ya, jadi kalau dengan azan, asar juga ada azan. Duhur sebentar lagi azan ini. Ya, jangan dikira azan maghrib ini. Ya, meskipun lagamnya lagam maghrib misalnya begitu. Ingat, itu bukan masuknya waktu berbuka puasa. Masuknya berbuka puasa itu sampai ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Nah, kemudian wayusanu disunatkan ayyuftiro ala tamrin. Disunahkan mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi korma. Korma itu sesuatu yang manis-manis ya. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak ada dengan air putih? Ya, sunnah. Nah, kemudian di antara kesunahannya setelah kita berbuka puasa, maka di situ apa? Disunahkan berdoa puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabal dhama'u wabtallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ya. Nah, mungkin dulu kita punya tradisi membaca apa? Membaca doa berbuka puasa itu sebelum apa-apa. Gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat apa kalimatnya, sumtu itu artinya apa? Saya telah berpuasa. Ya. Artinya jangan dibaca sebelum Sebelum batal puasa. Harus setelah batal puasa, setelah berbuka begitu. Nah, kita berdoa kepada Allah, puasa yang sudah kita laksanakan itu ya, mudah-mudahan kita laksanakan ya disertai dengan keimanan dan keikhlasan ya untuk diri kita begitu. Nah, di situ disebutkan wa illa pamain, kalau tidak ada korma maka dengan apa? Dengan air di situ ya. Insyaallah kalau air gampang. Ya. Nah, kemudian wasani yang kedua takhirus sahur, mengakhirkan waktu sahur. Misalnya waktu sahur sekarang jam berapa? Jam 4? Jam 4.27. Ya. Imsak jam 4.27 ya. Nah, imsak itu kan puasa. Puasa itu mulainya dari apa? Terbitnya fajar. Jadi selama belum terbit fajar maka kategorinya boleh sahur, boleh berbuka, boleh makan dan minum. Nah, mengakhirkan sahur itu malam yaqo fi syakin. Ya, selama apa? Selama tidak ada keraguan-raguan. Makanya kita harus tahu apa? Harus tahu dengan pasti jam berapa akhir waktu sahur. Misalnya sahur itu jam berapa? Atau terbitnya fajar itu jam berapa? Jam
4:37 misalnya. Oh, berarti sebelum jam itu masih diperbolehkan. Ya, jam setengah 4, jam 4, nah itu masuk kategori takhirus sahur. Ya, jadi jangan sahur jam berapa? Jam 11 malam gitu. Nah, itu bukan sahur, itu makan malam. Ya, jadi sunnahnya itu menjelang apa? Menjelang terbitnya fajar, jam 4, jam setengah 4 ya. Falayu akhir. Jadi kalau misalnya kita ragu, nah jangan diakhirkan ya. Nah, kemudian di situ wayah sulu as-sahuru, dan hasil sahur artinya mendapatkan pahala sahur biqolilil ukli, meskipun makan sedikit, 1 suapan sahur, minum 1 sendok gitu ya, makan 1 cocolek ya, maka itu masuk kategori dapat sahur gitu. Nah, di situ kita akan mendapatkan keberkahan. Jadi di samping sunnah kita juga akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan kebaikan. Apa kebaikannya? Takwa. Takwa itu kita akan menjadi kuat. Coba pernahkah kita bandingkan? Misalnya malam ini tidak sahur, malam berikutnya sahur, mana kira-kira yang lebih kuat? Nah, kemungkinan besar ketika kita melaksanakan sahur, kita akan lebih kuat melaksanakan puasanya. Dan ketika kuat melaksanakan puasanya, kita tidak terbengkalai untuk melaksanakan aktivitas yang lain, ibadah yang lainnya. Ya. Dengan apa? Dengan adanya sahur. Dengan adanya sahur kita bisa melaksanakan bukan hanya puasa, kita bisa melaksanakan apa? Sholatnya, dengan sholat sunnahnya, dengan baca Al-Qur'annya. Nah, kalau misalnya tidak sahur, bisa jadi kita terlalu apa? Terlalu lelah, terlalu capek, mau baca Al-Qur'an malas, capek, mau sholat sunnah capek gitu. Sehingga tidur saja begitu ya. Nah, wasalisu yang ketiga yang masuk kategori disunahkan dalam berpuasa itu tarkul hujri, meninggalkan sesuatu yang jelek. Ya. Perkataan jelek, perbuatan jelek, ya, itu juga harus kita tinggalkan, masuk kategori yang dianjurkan dilaksanakan ketika berpuasa. Ya, itu bukan berarti di luar Ramadan dianjurkan melaksanakan kejelekan yang bukan. Ya, tetapi di bulan Ramadan ini lebih ditekankan, ya. Karena di bulan Ramadan itu bulan yang agung, maka segala aktivitas ibadah akan akan dilipat gandakan. Jangankan yang fardu, yang sunnah saja itu punya nilai sama dengan nilai fardu. Yang fardu itu dilipat gandakan menjadi berapa? Menjadi 70 kali lipat. Ada orang yang bertanya, bagaimana kalau kesalahan? Sama nggak ketika kita melaksanakan di luar Ramadan dengan melaksanakan di dalam Ramadan? Apakah kesalahannya dilipat gandakan? Nah, logikanya begini. Berbohong itu dosa nggak? Dosa. Kalau kita berbohong kepada teman, dosa nggak? Dosa. Kita berbohong kepada Nabi, dosa nggak? Dosa apa dosa banget? Dosanya dosa banget. Bisa jadi kuantitasnya sama, satu dosanya, tapi kualitasnya lebih berat. Makanya apa kata Nabi? Jangan punya anggapan, jangan dianggap sama ketika kalian berbohong dengan sesama kalian dibandingkan ketika kalian berbohong kepadaku, kata Nabi. Berbeda. Ya, kita misalnya menyebarkan informasi hoax, kan itu jelas apanya? Jelas sanksinya, jelas pasalnya, jelas jelas hukumannya, bahkan bisa dipenjara. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau yang kita bohongkan itu Nabi? Kita menyebarkan hoax, informasi, ya. Padahal itu sebutnya bukan dari Nabi. Dalam kurung kita menyebarkan hadis Hadis maudhu. Dosa nggak itu? Dosa. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, di sana disebutkan man kadzdzaba alayya mutamidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berbohong kepadaku dengan sengaja, maka falyatabawa maq'adahu minan nar, maka dia siap-siap saja menempati api neraka. Kesimpulannya kalau kita berbohong di bulan Ramadan, ya. Berbohong, berdusta, melaksanakan kesalahan, nah itu akan dilipat gandakan juga. Bukan hanya kebaikan yang dilipat gandakan, tetapi kejelekan pun akan dilipat gandakan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang agung,
bulan yang diberkahi ya. Ketika kita berbuat dosa berbeda dengan berbuat dosa di lain Ramadan. Nah, ini yang ketiga, yang disunahkan, yang dianjurkan dalam berpuasa itu tarkul hujri ya. Menahan diri dari sesuatu yang kotor, yang jelek. Ya, mohon maaf. Misalnya ada sebagian anak-anak kita ya yang di kampung bahasanya kadang-kadang menyebut temannya dengan kata-kata kotor. Ya, bahkan keluar nama-nama binatang. Itu kan kotor. Nah, bagaimana di bulan Ramadan ini kita jangan sampai keluar seperti itu begitu. Tidak sampai membatalkan puasanya ya, tetapi mungkin nanti akan mengurangi kesempurnaan puasa itu sendiri. Makanya kategorinya sunnah mustahab ya, kita menjauhkan sesuatu yang jelek itu. Nah, di situ disebutkan minal kalam al-fahish, dari ungkapan ucapan yang jelek. Payasunu asoimu lisanahu minal kadbi wal ghibati wa nahwi dzalika kasyatmi. Jadi orang yang berpuasa hendaklah dia meraksa. Meraksa itu memelihara dirinya ya terhadap lisannya, jangan sampai terjerumus kepada berbohong, ghibah. Ghibah itu menceritakan kejelekan orang lain. Ghibah. Nah, bagaimana kalau kejelekannya itu ternyata tidak terbukti? Itu disebutnya apa? Dalam bahasa kita ya, bahasa Sunda, bahasa Indonesia disebutnya itu fitnah. Padahal dalam bahasa yang benar itu bukan fitnah, tetapi buhtan. Nah, itu ada dalam hadisnya. Nah, kita mau, wah kalau itu fitnah dong gitu. Kemudian dikaitkan dengan itu al fitnatu asyaddu minal qatl. Padahal itu kan konteksnya berbeda. Nah, kita dengan taklim Ramadan ini kita bisa tahu apa ghibah, apa buhtan gitu, bukan fitnah. Nah, kemudian kita baca kalimatnya. Wa in syatamahu ahadun falyakul marrotaini aw salasan inni soimun. Kalau ada orang nyarekan, itu bahasa Indonesianya apa itu? Nyarekan bahasa Indonesia. Memarahi ya. Nah, kalau misalnya ada yang nyarekan, ngomongnya kotor begitu ya. Falyakul. Nah, katakanlah orang kita yang sedang berpuasa itu 2 atau 3 kali. Ini soimun, saya sedang berpuasa, mohon maaf. Ya. Ada yang marah-marah misalnya di masjid. Mang Awing. Ya, punten Mang, abdi puasa gitu. Ya. Imma bilisanihi, kama qala An-Nawawi, seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar. Atau biqalbihi, dengan hatinya. Nah, hati itu ya bisa juga berbuat kebaikan dengan cara seperti itu. Kama naqalahu ar-Rafi'iyyu anil a'immati, ya, seperti yang telah dikutip disampaikan oleh Imam Ar-Rafi'i dari berbagai imam, ya, berbagai imam. Oke, silakan mungkin kalau ada yang lain tambahan boleh dari Pak Depan, dari yang lain boleh. Mangga dari ibu-ibu boleh. Jadi ini sharing ini ya, boleh nanti memberikan tambahan, masukan apa saja boleh. Ada lagi yang lain? Oke, kalau begitu mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.